Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita pada pembelajaran luring di mata pelajaran sistem komputer. Materi kali ini adalah tentang sistem penyandian bilangan, antara lain adalah bilangan BCD, BCH, dan ASCII. BCD itu adalah bilangan kode desimal, binary code desimal, BCH itu binary code hexadesimal, dan ASCII. Pernahkah kalian menggunakan perangkat seperti ini? Ini adalah kalkulator. Tentu kalian pernah memakainya, bukan? Lalu gimana sih cara kerjanya? Ketika kalian menekan tombol angka 5, tombol angka 5, maka yang akan muncul pada layar ini adalah angka 5. Nah, bagaimana dengan proses penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian di dalam kalkulator ini? Nah, kalkulator sebenarnya merupakan miniatur dari sebuah komputer. Yang perlu kalian ingat bahwa mesin seperti kalkulator dan komputer itu tidak mengenal bilangan desimal seperti 5, 7, 8, 9, 6, 4, 3, 2, 1. Akan tetapi mereka hanya mengerti bilangan biner yang memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1. Nyala, mati, on dan off. Kalau misalkan tegangan itu di atas 0 volt atau 0 volt dan masih banyak 1 volt. Nah, yang kalian tahu inilah proses input komputer di mana kalian sebagai brain user, kalian menginputkan, nanti penginputan ini di encoder. Jika kalian perhatikan gambar berikut, ya, dilihat pada proses input komputer, seorang user, kalian sebagai user, brain user, mengetikkan angka 8 pada tombol keyboard, maka tombol akan mengirimkan angka desimal menjadi sebuah kode biner menuju CPU atau prosesor. Nanti proses tersebut dinamakan dengan proses encoder, yaitu bilangan desimal, bilangan 8, ya, ini nanti inputan ini. Nanti akan di-encode menjadi bilangan biner. Nanti nilai 8 itu adalah 1, 0, 0, 0, bilangan biner. Nah, pada CPU kemudian dirubah dan dikirimkan menuju rangkaian decoder untuk mengubah nilai bilangan biner menjadi nilai bilangan desimal 8. Nanti di sini juga di decoder lagi. Berubah menjadi muncul angka 8 nanti di layar. Begitu. Itulah prosesnya. Nah, dalam prosesnya ini ada 3 jenis kode bilangan pensandian yang dapat dikenal oleh komputer ketika dilakukan encoding, yaitu BCD, BCH, dan ASCII. Sekarang kita akan ke BCD dulu. BCD, binary code desimal. Ini adalah proses penyandian nilai bilangan desimal menjadi biner. Mungkin sudah dijelaskan antara konversi bilangan desimal ke biner. Nah, kalian bisa lihat pada tabel berikut, di mana desimal hanya mengenal 10 jenis angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setiap bilangan desimal ini akan diuraikan dan disandikan berdasarkan sistem biner. Ya. Dalam penyandian, setiap digit bilangan desimal itu diperlukan 4 bit biner. Perhatikan, ya. Perhatikan contoh berikut. Nah, bagaimana sebuah bilangan desimal 975 akan disandikan menurut sistem bilangan biner. Ini bilangan desimal 975 jika diuraikan terdiri dari 3 bilangan, yaitu 9 yang bernilai ratusan, angka 7 bernilai puluhan, dan angka 5 bernilai satuan. Maka nilai desimal ini, nilai 975 ini menjadi angka 9 disandikan BCD-nya, yaitu 1001. 7, bilangan BCD-nya adalah 011. Dan 5, bilangan sandi BCD-nya adalah 0110. Dapat dari mana ini? Kita lihat dari tabel yang tadi.
kita lihat 9 ini 1011 atau secara gampangnya kalian kan tahu ya formasi 8 4 2 1. Oke. Kalau misalnya mau angka 9 yang aktif adalah apa? Yang aktif adalah 8. Yang lainnya 0, 0 dan ini 1. Maka hasilnya adalah 9 kan? Gitu. Ini dan ini ditambahkan. Oke, itu ya. Begitu juga dengan 7. Kalian tahu angka berapa di formasi 8421 ini yang menjadi angka 7, yaitu 421 kan. Jadi yang ini adalah 111. Yang lainnya adalah 0. 5 adalah 4 dan 1. Jadi yang ini adalah 1, yang lainnya adalah 0. Dan hasilnya jika digabungkan adalah 101, 0111, 0101. Ya. Ini bilangan BCD. Selanjutnya, ini untuk kalian latihan. Kalian nanti kerjakan di Google Classroom. Akan Bapak berikan nanti dalam bentuk form. Kalian isikan jawabannya. Silakan dicatat dulu. Kalian latihan di buku kalian. Lalu ada BCH, Binary Code Hexadesimal. Sistem sandi BCH ini digunakan untuk menyandikan data heksadesimal ke dalam bentuk biner. Sama seperti penyandian BCD, sistem digit bilangan heksadesimal ini akan diubah dalam kelompok yang terdiri atas kombinasi biner sebanyak 4 bit. Kalian lihat tabel sistem BCH sama seperti desimal BCD. Desimalnya kalau misalkan BCH itu akan dari 0 sampai F ya, sampai F. Ya, ini kita lihat sampai F adalah seperti ini sandi penyandian BCH-nya ke binernya. Ingat sama ya. Formasinya tetap 8421. Oke, kita ke contoh soal. Kita punya soal sebuah bilangan heksadesimal 3AB2 akan disandikan menurut sistem bilangan binary code heksadesimal. Bilangan heksadesimal 3AB2 jika diuraikan terdiri dari 4 bilangan, yaitu 3A, B, dan 2. Maka nilai heksadesimal 3AB2 ini kita kerjakan satu-satu. Mulai dari angka 3 dulu. Angka 3 akan disandikan dengan BCH-nya. Ingat, formasinya adalah 8421. Ingat aja itu. Kalau misalnya angka 3, kita mau nyari angka 3, berarti 2 dan 1 kan? Jadi ini adalah 1, 1, yang lainnya tidak aktif atau 0. Oke. A itu berapa? Kalau misalkan didesimalkan, A itu adalah 10. Maka yang dijumlahkan adalah 8 dan 2. Maka yang aktif adalah ini 0, 1, 0. Gitu. B adalah kalau didesimalkan adalah 11. Maka penjumlahan yang tepat adalah 8 tambah 2 tambah 1. Jadi yang aktif adalah 8, 1, 0, 1, 1. Kalau 2 gampang ya, 2 adalah ini. Yang lainnya 0. Oke. Nah, jadi kalau misalkan disandikan atau penyandiannya dari 3AB2 heksadesimal, ini kodenya adalah ini. 00, 11, 10, 10, 11, 11, 00, 10, 10. Oke, ya. Mudah-mudahan paham. Kalau misalkan ini kalian tahu ini aja salah satunya kalau mengingat tabel BCH-nya, tabel sistem BCH atau dengan format 8421 gitu. Dan ini juga nanti ada latihan soal
bilangan sistem penyandian BCH, nanti kalian kerjakan dalam GCR. Ya. Ada beberapa, mungkin nggak akan semua akan Bapak ini kan. Cuman kalian latihan soal saja. Selanjutnya, ini adalah ASCII. ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Ini merupakan standar yang digunakan dalam industri pengkodean huruf, angka, dan karakter-karakter lain dengan menggunakan 128 code atau 7 bit. Contohnya adalah susunan pada keyboard, ya, yang memiliki sedikitnya 87 tombol yang memiliki kunci huruf besar, kecil, angka, simbol khusus, maupun tombol kunci yang fungsi khusus tertentu. Fungsi-fungsi tombol-tombol ini di dalam keyboard dibagi menjadi dua, yaitu numerik dan non-numerik. Sandi pada tombol yang terdiri atas angka, huruf, simbol tertentu, serta fungsi khusus tertentu disebut sebagai alfanumerik atau alfabet dan numerik. Kalian lihat di sini, di dalam gambar, numeric pad dan normal key. Di atas juga ada numeric key. Di atas F1, seperti itu, adalah special key. Ada lock key. Dan juga direction key. Ya. Ini adalah pengkodean karakter, di mana kode standar yang dipakai oleh sebagian besar sistem komputer mikro. Coba perhatikan kalian, ini adalah daftar kode ASCII 7 bit. Tabel di bawah sini kalian harus menghafalkan, ya. Tapi harus tahu. Di sini tabel ini kalian lihat kolom char, huruf besar dan huruf kecilnya ini 7 bit aslinya nanti beda, ya. Heksanya juga beda. Kita lihat di sini, kalau misalnya huruf kapital, biner bit aslinya adalah 100.0001, sedangkan heksanya adalah 41. Semuanya kalian lihat, kalian ini di heksa itu kalau ini di kodenya adalah dimulai dari 41 sampai 4F. Ingat, heksa hanya sampai F atau 16 radix, ya. Radix bilangan heksa adalah 16. Lalu dimulai lagi, kenapa enggak 4G? Karena langsung ini dimulai lagi, kalau ditambahkan ini adalah 50, ya, bilangan heksa. Jadi tidak ada 4G. Untuk 50 adalah P, 51 adalah Q, 52 adalah R, dan seterusnya. Kalian lihat di sini. Nah, sedangkan untuk karakter spesial, kalian lihat di sini spasi, ya, ini blank adalah heksanya adalah 20, sedangkan dibinerkan adalah 010, 0000. Ingat, ini kenapa hanya 7, ya, 7 bit. Kalau misalnya ini juga nggak apa-apa, ditambah 0 juga sama aja. Ya. Kalau satu angka 0 ini ditambahkan depan kode ASCII, karena ASCII ini disimpan sebagai sandi 8 bit, fungsinya itu sebagai bit signification paling tinggi untuk uji prioritas. Kita ke contoh. Berapakah nilai binary menurut standar kode ASCII 7 bit untuk kata bangsa? Ya, untuk kata bangsa. Jika diuraikan, kata bangsa memiliki 6 karakter. B, A, N, G, S, A. Ingat, ini huruf besar semua atau kapital. Kita lihat B, kode ASCII-nya biner adalah dimulai dari, tadi kan kalau heksa dimulai dari 41, berarti B itu 42. 42 kalau diinikan adalah berapa? 4 dan 2. Ingat, 821, 8421, ya, sorry, 8421. 2 berapa? Ini 1 aktif, yang lainnya 0. 4 berapa? 4 udah pasti. Ya, 1, 0, 0, 0. Ya, jadi 42 adalah 1, 0, 0, 1, 0. Oke, lihat. Paham, ya? A itu berapa? 41, udah pasti. Ya, ininya adalah ini. Ini kalau heksanya adalah 41. N berapa? N kalau dilihat di sini adalah 47, ya. Kenapa 7? Sorry, 4 berapa nih? E, ya. E atau D ini?
kita lihat N. N di sini 4E ya. 4E. Lalu S. G dulu. Ini adalah 4E. Lalu G berapa? G kalau misalnya ini adalah 7. Nah, G itu baru 4, 7. Heksanya dulu. Kita ini kan. S ini berapa nih S? S masa 43 itu bukan ya? Ini harusnya S itu berapa nih? Ada kesalahan. S itu 53. Oh, berarti ini kurang 1 ya. Ini harusnya 1 1 1 0 1 0 sorry. S itu adalah 53 ya. 53. A udah pasti 4 1 lagi. Nah, ini heksanya. Nanti kalian tinggal membinerkannya. Ya. S itu adalah 101 0011. Jadi 53 S kan ya. Ini ada kesalahan. Jadi ini tuh harusnya 1 101 ya. Ini ada kesalahannya di sini. Bukan 100 tapi 101 S itu. Jadi binernya adalah bangsa 100 0010 100 1001 N adalah 100 1110 G adalah 1000111 ini S. Nah, ini ada kesalahan bukan 100 tapi 1010011 dan A ini untuk A ya. 1000001. Oke ya. Paham? Kalau misalnya ini kalian lihat di tabelnya saja ya. Tadi kan S ini ada kesalahan. S itu adalah 53 harusnya, bukan 43. Kalau 43 C. Tuh, dari sini kok ini salah binernya. Oke. Nah, coba kalian latihan ini untuk kata SMK dan yang kedua adalah Bina Sarana Cendekia. Nah, ini agak panjang ya nama sekolahnya. Cuman di sini lihat penulisannya B-nya huruf besar, I-nya adalah huruf kecil. Nanti kalian bisa lihat di kode tabelnya huruf kecil apa. Oke, sekian pembelajaran luring kita. Sampai ketemu minggu depan pada pembelajaran Zooming. Dan mudah-mudahan PTM dapat dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.